Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu, pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya, tetapi Dia menyediakan tempat buat kita, dan Roh Kudus Dia curahkan untuk memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu mari, sekalipun Bapak Ibu Saudara masih beribadah di rumah bersama keluarga masing-masing, tetaplah sukacita itu ada di dalam hati kita semua, agar kita dapat merasakan kuasa Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Allah Roh Kudus penuhi kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus hadir sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Dia memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di loteng Yerusalem. Dan di sana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus membawa kemenangan. Roh Kudus menguatkan saudara dan saya. Saudara, Anda beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Mari undang kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan. Dia akan menguatkan, meneguhkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan firman-Mu itu yang menguatkan kami, yang menopang kami Tuhan, meneguhkan kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 21 Mei 2020.
adalah merupakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Juga merupakan salah satu dari hari raya kita, di mana kita bersuka cita. Yesus tidak tinggal mati, dia hidup dan dia naik ke sorga dengan satu tujuan, adalah untuk menyediakan tempat buat kita supaya kita bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya, karena dia tidak mau berpisah dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita, dan mari biarlah kita juga selalu dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kembali lagi mengikuti ibadah di rumah masing-masing, karena situasi yang masih kita hadapi, tetapi tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam sukacita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya, haleluya. Langsung kita lihat firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalimat yang pertama ini yang akan coba kita renungkan, belajar bersama-sama di dalam memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalimat dalam ayat ini menunjukkan bagaimana suatu rencana Allah dalam misi dan karyanya bagi gereja dan jemaat melalui kenaikan Yesus ke sorga yang sedang berjalan dan terus akan berjalan sampai terciptalah, sampai tercapailah pemulihan segala sesuatu. Nah baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita coba melihat dulu pribadi Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Saya ulangi, dalam perjalanan kehidupan Yesus di atas muka bumi ini ada 5 hal penting secara inti, 5 hal penting secara inti sebagai suatu sejarah pernubuatan dalam rencana Allah, dalam misi dan karyanya bagi pemulihan gereja dan jemaat. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kehidupan Yesus ada 5 hal penting secara inti sebagai suatu pernubuatan dari rencana Allah dalam misi dan karyanya bagi pemulihan gereja dan jemaat. Yang pertama adalah karya dari kelahirannya. Nah, itulah yang kita peringati Natal, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian yang kedua, karya dari pelayanannya. Kita tahu dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini, saudara-saudara, Markus 10 ayat 45, dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani.
Lalu yang ketiga, karya dari kematiannya dan kebangkitannya. Itulah Paskah yang baru saja kita peringati 40 hari yang lalu, ya, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Dan yang keempat adalah karya kenaikannya ke sorga dan ketuangan Roh Kudus yang kita peringati hari ini. Dan nanti 10 hari kemudian kita peringati lagi hari raya Pentakosta, ketuangan Roh Kudus dalam Lukas 24 ayat 49 sampai 53. Kemudian yang kelima adalah karya dari kedatangannya yang kedua. Karya dari kedatangannya yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11b. Jadi kita lihat perjalanan kehidupan Yesus dalam 5 hal penting, 5 inti sebagai satu sejarah pernubuatan dari rencana Allah dalam misi dan karyanya bagi pemulihan gereja dan jemaat. Kelahirannya itu Natal, pelayanannya, kematiannya dan kebangkitannya Paskah, kenaikannya ke sorga dan ketuangan pencurahan Roh Kudus, dan kedatangannya kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari karya sejarah kehidupan Yesus ini, dari karya sejarah kehidupan Yesus sebagai pernubuatan di dalam firman Allah dalam Alkitab, maka kita melihat ada 3 dasar utama yang perlu diperhatikan. 3 dasar utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk penyelamatan. Kedatangan Yesus yang pertama adalah menyelamatkan manusia. Itulah yang kita lihat dari dia lahir, dia melayani, dia mati, dan dia bangkit. Ya, ini dasar yang pertama sebagai penyelamatan. Lalu dasar utama yang kedua adalah kenaikan Yesus ke sorga dan ketuangan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah untuk menghadirkan sorga, adalah untuk menghadirkan nilai-nilai sorgawi di dunia. Sekali lagi, mulai kenaikan dan hari raya Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Lalu dasar utama yang ketiga, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, adalah menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua, adalah untuk penyempurnaan total bagi gereja. Jadi saudara, dari 5 perjalanan kehidupan Yesus sebagai pernubuatan tadi, maka 3 dasar utama adalah kedatangan yang pertama, mulai dari Natal, melayani, mati, bangkit, itu adalah untuk penyelamatan. Kemudian kenaikan Yesus ke sorga, menghadirkan sorga, menghadirkan nilai-nilai surga di dunia ini, adalah waktu dia naik sampai memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kedatangannya yang kedua sebagai penyempurnaan total bagi gereja dan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pemulihan yang Tuhan inginkan bagi gereja dan jemaat. Inilah pemulihan itu yang Tuhan inginkan bagi gereja dan jemaat, yang sementara berjalan dan terus akan berjalan sampai nanti puncaknya kedatangan yang kedua.
Dia bawa kita dalam kemuliaannya, dan itulah penyempurnaan secara total. Kembali kepada ayat pokok dalam Kisah Para Rasul pasal 31. Di dalam terjemahan lama, kalimat ini berkata, kalimat pertama ini berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu disempurnakan. Kristus harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu disempurnakan. Barulah nanti dia akan datang. Kalau sudah sempurna, sudah terwujud pemulihan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga bukan berarti bahwa segala sesuatunya sudah berakhir, segala sesuatunya sudah habis, sudah selesai. Tidak. Tapi kenaikan Yesus ke sorga, kembali lagi kepada ayat pokok ini, adalah merupakan rencana Allah dalam misi dan karyanya yang terus berjalan sampai pada kedatangannya nanti yang kedua. Terus berjalan sampai kedatangan. Misi dan karyanya tidak akan pernah berhenti. Puji Tuhan. Saudara, kita perhatikan kata pemulihan tadi. Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Pemulihan itu menjadi pulih, menjadi sempurna. Itu pemulihan. Menjadi pulih, menjadi sempurna. Artinya, saudara-saudara, dari keadaan yang hancur, dari keadaan yang rusak, bahkan dari keadaan yang sakit, saudara-saudara, ya dikembalikan lagi seperti semula, tanpa ada bekas yang kelihatan sedikit pun. Ini pemulihan. Ya, disempurnakan begitu rupa, dikembalikan kepada keadaan semula tanpa ada bekas yang kelihatan sedikit pun. Jadi saudara-saudara, dapat digambarkan, saya melihat dapat digambarkan pemulihan yang Tuhan maksudkan, pemulihan yang Allah rencanakan dalam misinya, adalah sebenarnya bagaimana Tuhan menginginkan mengembalikan Eden itu, mengembalikan Taman Eden itu, mengembalikan Taman Firdaus itu. Ya. Allah menginginkan melalui pemulihan, penyempurnaan, Allah ingin Eden itu kembali lagi. Kita tahu semua apa yang terjadi di Eden. Setelah Allah menciptakan segala sesuatunya dan terakhir dia ciptakan manusia, lalu dia tempatkan di Taman Eden itu. Wah, begitu indah. Ya, itulah sebabnya Taman Eden itu artinya adalah tempat yang nyaman dan tenang. Nah inilah yang Allah inginkan, pemulihan, penyempurnaan itu. Saudara-saudara, bagaimana gereja jemaat mengalami keadaan yang nyaman dan tenang? Sebab Allah ingin kembalikan Eden, Taman Eden. Taman Eden itu juga adalah menunjukkan halaman kesukaan dan sukacita. Halaman kesukaan dan sukacita. Taman Eden itu juga menunjukkan satu taman yang menyenangkan hati. Nah inilah yang Tuhan inginkan dari pemulihan itu, dari segala sesuatu disempurnakan. Ya, apa yang terjadi di dalam gereja, dalam jemaat hari-hari, Bapak Ibu Saudara jemaat kan tahu semua sendiri. Mana ada ketenangan sekarang? Ya, mana ada satu keadaan yang nyaman? Ya, mana dalam satu keadaan yang sukacita dan ada kesukaan? Ya, saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi, yang dialami, wah, begitu menyusahkan. Tuhan tahu itu, Tuhan lihat, dan Dia ingin kembalikan.
melalui kenaikannya ke surga. Saudara-saudara, mari kita melihat dalam satu pemahaman pengertian yang lebih jauh lagi. Ya, saudara, bukan hanya sekedar dia naik ke surga, puji Tuhan, dia sediakan tempat buat saya, puji Tuhan. Tapi bagaimana pemulihan itu? Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai jemaat untuk kita masuk dalam pemulihan? Kita berada dalam pemulihan ini. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 berkata, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalimat awal ini saja. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, rencana Allah dalam misi dan karyanya itu melalui ayat ini adalah menunjukkan lebih khusus, tertuju, terarah kepada kepentingan gereja, umat, dan jemaat. Adalah lebih berguna bagi kamu. Kepentingan untuk gereja, untuk jemaat, untuk kita sebagai umatnya lebih berguna bagi kamu. Aku pergi karena ada karya, ada misi di situ. Dari 3 dasar utama tadi, saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk menghadirkan nilai-nilai surgawi, dan membawa kita kepada penyempurnaan total. Puji Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pemulihan yang harus terjadi? Bagaimanakah untuk kita masuk dalam pemulihan ini? Bagaimana untuk kita bisa berada sesuai dalam misi dan rencananya melalui kenaikan Yesus ke surga? Pemulihan yang harus terjadi di akhir zaman ini, di hari-hari yang sedang kita hadapi ini, sebagai suatu kepentingan dari kehadiran surga, dari kehadiran nilai-nilai surga melalui kenaikan Yesus ke surga. Bagaimana? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus dikerjakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama menunjukkan bagaimana pemulihan ini yang harus terjadi di akhir zaman ini sebagai satu kepentingan dari nilai surgawi melalui kenaikan Yesus, menunjukkan saudara-saudara bagaimana gereja dan jemaat, gereja dan umat Tuhan, gereja dan anak-anak Tuhan, orang percaya harus siap untuk mengalami peranan Roh Kudus yang harus didahului dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Nah ini pemulihan yang pertama, saudara-saudara, dari kepentingan itu
Yohanes 14, 16, 17, gereja jemaat harus siap mengalami peranan Roh Kudus yang harus didahului dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ya, pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Kalau bicara pengalaman itu pribadi, bagaimana kita dengan Tuhan? Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama, 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janjinya itu. Nah ini, perhatikan kalimat ini. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, adalah bagaimana gereja dan jemaat harus siap untuk tidak mencemarkan kehidupan ini dengan perkara-perkara yang najis dan kotor, baik secara jasmani maupun rohani. Bagaimana kita hidup kudus, dibedakan dengan dunia, dibedakan dengan orang yang tidak percaya. Gereja dan jemaat siap untuk tidak mencemarkan kehidupan ini dengan perkara-perkara yang najis dan kotor, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, kalimat yang paling akhir itu, bagian B, 1 Timotius 4 ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Terjemahan lama berkata, amalkanlah ibadah itu. Amalkanlah ibadah. Apa maksudnya? Saudara-saudara, dari pemulihan itu, rencana dari karya dan misi Allah itu melalui pemulihan dalam kenaikan Yesus ke surga, gereja dan jemaat harus siap untuk selalu mengaktifkan diri bagi Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, amalkan ibadah, mengaktifkan diri bagi Tuhan melalui kegiatan-kegiatan ibadah dan pelayanan. Mengaktifkan diri dalam kegiatan ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang keempat, saudara-saudara, dari misi dan karya Allah melalui pemulihan dalam kenaikan Yesus ke surga itu, saudara-saudara, bagaimana untuk kita bisa masuk? Gereja dan jemaat harus siap dan bersedia. Siap dan bersedia untuk selalu diajar, dididik, ditegur, dinasihati oleh firman. Toh, tidak usahlah merasa tersinggung, merasa waduh, saudara-saudara, memang kita harus terima A sampai Z dari firman Allah ini. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, bukan merugikan, bukan mencelakakan,
bermanfaat. Saudara, jadi pemulihan itu bagaimana gereja dan jemaat sekarang harus mau dan bersedia. Sekali lagi, ajar, didik, tegur, dinasihat. Puji Tuhan. Dan yang kelima, saudara-saudara, 5 hal, saudara-saudara, bagaimana pemulihan yang harus terjadi di akhir zaman ini sebagai suatu kepentingan dari nilai-nilai sorga melalui kenaikan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Yang kelima, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus, ia wajib, saya tekankan garis bawahi kata ini, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam terjemahan sehari-hari ayat ini berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen. Nah, perhatikan, ini terjemahan sehari-hari. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Nih, ia harus hidup seperti Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengikut Kristus? Maaf. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus? Saudara-saudara, menunjukkan bagaimana gereja dan jemaat dalam pemulihan itu harus siap untuk sejalan, searah, sepikir, seperasaan, selaras dengan Kristus. Ya. Ada nyanyian lama kan gereja kita berkata, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Ayo, pemulihan yang sedang berjalan dan terus akan berjalan, Allah menginginkan bagaimana kita menjadi seperti Dia. Barang siapa yang mengatakan ia orang Kristen, ia harus hidup sama seperti Kristus. Wajib, tidak bisa ditawar. Mau tidak mau. Puji Tuhan. Saudara, inilah 5 hal, saudara-saudara, bagaimana pemulihan yang harus terjadi di akhir zaman sebagai suatu kepentingan dari kehadiran sorga, dari kehadiran nilai-nilai surgawi melalui kenaikan Yesus ke surga. Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudara-saudara, sampai segala sesuatu disempurnakan. Puji Tuhan. Dan kalau pemulihan itu sudah selesai, kalau pemulihan itu sudah tercapai dan sudah terpenuhi dan betul-betul sudah terwujud, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lihat? Hasilnya apa, saudara-saudara? Keuntungannya apa? Kalau pemulihan itu betul-betul sudah terpenuhi, terwujud, saudara-saudara, sesuatu yang indah, yang luar biasa dari janji Tuhan buat kita semua dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saudara-saudara,
Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kita lihat hasil dari pemulihan itu, apa yang akan dialami oleh gereja dan jemaat, apa yang akan dialami oleh gereja dan umatnya, kita sebagai orang percaya, orang beriman, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita masuk dalam pemulihan yang Allah inginkan itu, apa yang akan terjadi? Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, itulah kedatangan Yesus kali yang kedua. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji Tuhan, kalau pemulihan itu selesai, terwujud, betul-betul terwujud, saudara-saudara, maka melalui ayat ini, hasilnya, keuntungannya adalah gereja dan jemaat yang adalah kita sebagai umatnya, kita adalah anak-anaknya, akan dijemput. Wah, luar biasa ya, kita dijemput ya, saudara-saudara, dijemput untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Kita dijemput untuk masuk di tempatnya dan tinggal bersama-sama dengan dia di tempatnya dalam kemuliaannya sebagai penyempurnaan yang utuh. Ini ya, saudara-saudara, dan kita sedang menanti hari itu. Kapan? Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang, ada banyak orang berpikir kapan ya, lebih baik aku mati aja dah. Ya, apalagi banyak orang kesana, lebih baik Tuhan cepat datang aja dah. Tuhan datang biar aku cepat masuk ke surga, di bawah surga. Nah, kita sudah menunggu. Tetapi untuk masuk ke situ sudah tadi mahal tadi. Ya, tidak bisa terlewatkan. Dia melalui misi dan karyanya dalam pemulihan ini. Harus mengalami peranan Roh Kudus yang didahului dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Tidak mencemarkan kehidupan ini dengan perkara-perkara yang najis dan kotor, baik jasmani maupun rohani. Ya, siap mengaktifkan diri untuk Tuhan dalam ibadah dan pelayanan. Dan yang keempat, siap dan bersedia untuk selalu diajar, dididik, ditegur, dinasehati. Dan yang kelima tadi, siap untuk sejalan, searah, selaras, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Haleluya. Inilah keuntungan ini. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan jika aku sudah menyediakan tempat, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Dia datang dan dia bawa, dia jemput kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk, kita berada dalam pemulihan melalui 5 hal tadi. Ya, penyempurnaan secara total. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari biarlah melalui peringatan kenaikan Yesus ke sorga, saudara, coba kita melihat jauh lagi lebih depan. Pemahaman kita lebih jauh lagi ke depan, saudara-saudara. Ya, untuk masuk lebih jauh lagi dalam 5 hal tadi, saudara-saudara. Ya, pengalaman kepenuhan Roh Kudus dan peranan Roh Kudus itu. Ya, kita tidak mencemarkan dengan perkara-perkara najis kotor yang dari dunia. Lebih aktif dalam ibadah dan melayani Tuhan. Ya, selalu siap
untuk diajar, dididik, ya saudara-saudara, dan sejalan, searah dengan Kristus. Jangan keluar dari sini, jangan menyimpang. Rugi, kita tidak akan dijemput kalau kita keluar dari hal ini. Kita tidak akan dijemput, kita akan tertinggal. Bagaikan 5 anak darah yang bodoh, tertinggal. Jadilah 5 anak darah yang bijaksana, yang punya persediaan minyak. Dan itulah pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ya, punya persediaan minyak, sehingga waktu pengantin itu datang menjemput, siap masuk, dibawa dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati dan menolong kita, jemaat Tuhan, saudara-saudara, dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Mari lebih tingkatkan lagi. Kembali masuk ke dalam tema kita, kedewasaan penuh. Ini juga salah satu bentuk kedewasaan penuh. Ya, saudara-saudara, 5 hal ini, saudara-saudara, ya, yang harus terjadi. Pemulihan itu sebagai satu kepentingan kehadiran nilai-nilai surga. Ini adalah kedewasaan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Tetap setia, tetap kuat, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Berdoa terus, yakin satu waktu masalah persoalan ini akan menyapila. Dan haleluya, haleluya, kita bertemu dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, ini kerinduan Tuhan, kerinduan Allah. Eden itu kembali, taman sukacita, nyaman, menyenangkan. Haleluya, ada kesukaan, ada sukacita, menyenangkan hati. Baik, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya, kita nyanyi nyanyian ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Siapkan hidup saudara, diri saudara untuk dibentuk, siap dibentuk. Haleluya, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya.
memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Bukan berarti segala sesuatu sudah habis, tapi justru ada misi dan karya Allah yang lebih tertuju kepada kepentingan kami, kepada kepentingan gereja, jemaat dan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Di mana Allah menginginkan melalui kenaikan Yesus ke sorga, Eden itu kembali, tempat yang nyaman dan tenang itu kembali. Oh haleluya, tempat yang menyukakan hati itu kembali. Itulah nilai-nilai surgawi yang Tuhan inginkan. Haleluya, melalui rencana-Mu yang indah ini, sampai pemulihan itu terjadi. Haleluya, sampai segala sesuatu disempurnakan dan kami dibawa masuk dalam kemuliaan. Engkau menjemput kami untuk kami berada bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Di tempat di mana Tuhan ada, kami juga di situ. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan seluruh rangkaian ibadah kami dalam memperingati kenaikan Yesus ke sorga, dalam pujian, penyembahan, doa, dan kebenaran firman itu. Haleluya. Tuhan meteraikan buat kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, dan siapapun yang sudah mengikuti ibadah memperingati kenaikan Tuhan, hidup rumah tangga, usaha pekerjaan mata pencarian anak-anak, berkati di tengah-tengah situasi yang masih sulit dan sukar, berkat Allah terus ada, terus melimpah. Tuhan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati dalam segala sesuatu. Haleluya. Malaikat surga menjaga melindungi siang dan malam. Tuhan pagari terus dengan kebenaran firman dan Roh-Mu. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan roh jahat, dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Lindungi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Yang lelah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati di dalam segala sesuatu, dan berikan waktu kesempatan yang baik. Tidak lama lagi, tidak terlalu lama lagi, untuk kami dapat berhimpun bersama-sama dalam ibadah kami di dalam rumah Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati semuanya untuk seluruh jemaat Tuhan. Apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, hamba-Mu berdoa terus dari semua korban, persembahan korban, tantangan korban, ucapan syukur, berkati sebagaimana janji firman-Mu. Perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa, mereka kembalikan, karena itu adalah ajaran firman-Mu. Dan jemaat-Mu melakukannya, mereka berbuat, melakukan ajaran firman-Mu. Firman-Mu terus mengajar, dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap surga itu, pintu langit surga Tuhan, curahkan dengan limpahnya bagi jemaat ini. Sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan tutup ibadah khusus kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga dengan segala pengucapan syukur, dengan segala pengucapan syukur di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua sebagai penyempurnaan total. Haleluya. Bagi kami sebagai umat kepunyaan milik-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.